32. Enggak ada ya? Di handphone. Mungkin ada. Logo ya, logo 32. Spotlight. Kang Ramdan, assalamualaikum Kang Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Kang Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Ya sayang, udah siap semua? Sekali lagi, yang belum ada pulpen atau kertas di sampingnya silakan ambil dulu karena nanti Kang Ramdan akan mengetes, namanya adalah game tes kepribadian kalian. Wah, seru kan? Oke. Ya, kita mulai ya. Bapak Ibu guru semua, Kang Ramdan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai tadi tryout mengisi soal-soal sebanyak 40 soal. Alhamdulillah ya. Nanti yang terbaik dari masing-masing kelas 6A, 6B, 6C nilainya nanti kita akan berikan sesuatu untuk penyemangat hadiah untuk kalian semua. Amin. Yang nilainya tertinggi ya. Oke, sekarang adalah waktunya kita akan mendengarkan sesi berikutnya yaitu yang akan disampaikan oleh namanya adalah Muhammad Ramdan atau biasa Bapak Ibu guru menyebutnya Kang Ramdan sayang ya. Karena Kang Ramdan ini sering sekali nih ke sekolah ke tugasku ya memberikan motivasi buat Bapak Ibu guru, Ibu Novi, Pak Agus semua. Nah, jadi alhamdulillah kita semua udah kenal nih Bapak Ibu guru dengan Kang Ramdan. Sehat Kang Ramdan? Alhamdulillah semakin sehat. Pak Tabar gimana kabarnya? Sehat ya. Oke, sayang sebelumnya marilah kita buka acara siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Pak Tap akan bacakan dulu sayang ya biodata dari pembicara kita yaitu namanya Muhammad Ramdan atau Kang Ramdan, lahirnya di Bogor 2 Februari 1995. Alamat Kedung Halang Sentral, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Hobinya diskusi atau sharing, kuliner, musik. Profesi, profesional trainer PT Jelebeb. Inti karakter, motivator milenial, dan desainer grafis. Tema obrolan kita pada siang ini adalah syukur, sabar, ikhlas, semakin semangat meraih sukses sesuai tema AMT kita pada hari ini. Moto hidup beliau adalah berbagi, bertumbuh, menginspirasi. Subhanallah. Tepuk tangan dong buat Kang Ramdan. Ya sayang, ya tanpa memperpanjang waktu, baiklah marilah kita mendengarkan semua apa yang akan disampaikan oleh Kang Ramdan. Silakan Kang Ramdan. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Tabrani atas kesempatannya. Sebelumnya saya coba cek dulu suara saya jelas, Pak. Jelas, Kak? Baik, kita mulai. Sahabat sekalian, adik-adik luar biasa, bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam saya semakin cerdas otaknya. Amin, amin. Semoga yang menjawab salam saya semakin bahagia hidupnya. Amin, amin, amin. Semoga yang menjawab salam saya nanti di semester depan uang jajannya semakin bertambah. Amin, amin. Amin, amin. Semoga yang menjawab salam saya yang punya hutang-hutangnya lunas. Amin. Paling kenceng ketahuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah atas berkat rahmat dan karunia kita bisa berjumpa bersama adik-adik yang luar biasa dari SD Islam Tugasku Jakarta kelas 6 ya. Semoga perjumpaan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang semoga senantiasa istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Kepala SDI Tugasku Jakarta Ibu Novi, yang saya hormati Pak Tabrani yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan bersama saya. Juga para Bapak Ibu, para Mister, para Miss, para Ustadz Ustazah yang alhamdulillah saat ini membersamai kita semua di sini. Semoga yuk kita doakan adik sekalian, guru-guru kita yang saat ini hadir dan terus membersamai kita senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa diberikan kesehatan, dan terus semoga istiqomah bisa terus mengajarkan kita hingga nanti ke jenjang yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, sebelum dimulai, Kang Ramdan mau coba cek dulu, silakan teman-teman langsung dibalas di kolom chat, katakan siap, siap, siap. Kalau sudah siap, bilang siap, siap di kolom chat, silakan. Oke. Siap semua ya, baik, oke. Tulis, siap semuanya. Baik. Pak Tabrani, mohon bantuannya Pak ya, untuk menemani sebagai moderator. Baik, saya akan buka screen. Apakah sudah terlihat screen-nya? Masih Belum. terpagi. Masih ada tulisan Kang Ramdan has started screen sharing. Sudah terlihat? Sudah Kak? Sudah. Oke, siap teman-teman semua. Ya, kita akan bahas materi pada siang hari ini dengan tema syukur, sabar, ikhlas, semangat, semakin semangat meraih sukses. Sebelumnya teman-teman salam kenal, ya karena kita pernah dengar istilah tak kenal maka Sayang. Sayang. Kalau sudah kenal berarti sayang ya. Kita perbaiki ya teman-teman ya. Tak kenal maka kenalan. Salam kenal dulu teman-teman semua. Ya, nama lengkapnya tadi sudah disampaikan sama Pak Tabrani, Muhammad Ramdan, biasa dipanggil Kang Ramdan. Nah, kenapa dipanggil Kang? Karena orang Sunda. Yes, karena orang Sunda USA, orang Sunda asli. Kang Ramdan lahir di Bogor. Di sini siapa yang pernah atau sering ngeband? Ada yang sering ngeband? Orang Ramdan dulu aktif di berbagai panggung dunia musik, kemudian juga aktif di level mahasiswa, dan terakhir sebagai motivator. Ini dewa singkatnya teman-teman semua yang punya Instagram, yuk kita sama-sama follow ya, kangramdan.id. Baik. Syarat yang pertama teman-teman please harus siap dulu. Yang kedua senyum. Boleh semua diaktifkan videonya, kemudian tatap ke depan. Giginya terlihat, boleh giginya terlihat senyum. Ya, perbandingan lihat ya. Yang lucu semakin lucu, yang kurang ganteng jadi makin ganteng. Jadi sekarang ngerasa dirinya nggak ganteng, senyum yang tulus supaya semakin ganteng.
1, 2, 3, cheese. Udah ya. Baik, teman-teman sebelum dimulai kita fokus dulu. Silakan lihat titik tengah di depan. Kelihatan? Fokus ke titik tengah. Fokus ke titik tengah yang di depan. Fokus. Fokus ke titik tengah yang di depan. Iya, Fokus kelihatannya ke titik yang di kayak depan. putus-putus, Pak. Kelihatannya. Putus-putus. Yes. Ya, fokus aja ke depan, nggak apa-apa. Fokus ke depan, fokus. Ini mau coba ngehipnotis. Oke, semakin fokus terus. Fokus di depan, lebih titik tengah, fokus, 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 fokus. Ah, sekarang lihat telapak tangannya masing-masing, teman-teman. Ah, Gak main. apa yang dilihat? Nggak ada apa yang Berapa? terjadi Karena Oh, tadi dia kayak putus-putus. putus-putus. Iya, Jelas ya? putus jadi nggak kayak meleleh, Pak. Nggak meleleh Oke deh, itunya. kita langsung aja ke Gak next ya. pernah dikasih tahu Baik. videonya sama temen. Oke, baik. Kita lanjut ke respon, teman-teman. Ya, kita akan bahas materi langsung ke respon, teman-teman. Maksudnya apa? Respon, refleks, tindakan apa, ucapan apa yang keluar ketika nanti saya menyebutkan satu kata. Contoh misalkan, katanya adalah jalan raya. Nah, teman-teman yang terlintas apa? Misalkan mobil, motor, dan sebagainya. Silakan di kolom chat ya. Silakan kolom chat, nanti akan dibacakan oleh Pak Brani. Siap? Baik, kita akan respon terlebih dahulu. Respon yang pertama, silakan. Saya akan sebutkan katanya. Silakan teman-teman respon di kolom chat. Baik, respon yang pertama. Tolong dijawab responnya apa? Saya akan sebutkan kata hujan. Yuk. Hujan, silakan. Dingin. Tulis Oke. di kolom chat. Di kolom chat, silakan tulis. Hujan. Ya. Sudah ada Pak Tebrani? Bagaimana responnya? Sudah ada Pak Tebrani? Boleh bantu bacakan? Halo? Pak Terbani? Atap kayaknya nge-freeze deh. Enggak deh. Responnya, Kak. Ya, boleh bantu ya Pak? Apa Pak Itu jawabannya, Pak? romantis. Romantis. Oh, romantis. Waduh. Summer. Masa romantis hujan-hujan? Ada lagi? Oh ya, tornado bener dari Tornado. Ada lagi? Ini respon pertama kali ya teman-teman ya. Sakit kena demam. sakit. Kena Sakit. demam. Rumah rusak. Ya ampun. Film bocor. Bocor. Oke. Sekarang yang kedua. Silakan respon dengan cepat. Ya, di kolom chat nanti yang bantu ucapkan Pak Tabrani ya. Yang sebutkan ya. Teman-teman cukup di kolom chat. Yang kedua responnya. Ya, kalau tadi hujan, sekarang yang kedua. Guru. Guru. Huruf. Guru. Guru. Huruf. 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 Oh, huruf. Oke. Guru. Guru. Oh, guru. Oh, guru. Oh, guru. Oke. Guru PR matematik guru. Silakan. Huru hara. Kamu ngambil tapi udah diambil semua. Penggaris. Oke, responnya apa Pak Terbani? Penggaris for spanking. Galak. 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 Ya ampun. Galak. That is correct. Oke, lanjut ya. Respon yang ketiga ya. Silakan respon yang ketiga. Galak jahat. Respon yang ketiga. Saya akan tuliskan di kolom chat. Silakan respon. Ayah bunda. Ayah bunda. Nah, respon teman-teman apa ketika dengar kata ayah bunda? Orang tua. Ortu rumah. Orang tua. Ya, orang tua. Silakan.
Apa? Baik, selanjutnya. Hmm. Galak. Apa? Apa Galak. galak? Galak. Duit. Mama. Ada yang Galak. Oke, Apa galak. dulu? Galak apa nih? Yang keluar nih. sabet Ah. merah kesel. Terakhir ya. Ya. Terakhir ya. Ya. Gesper, Pak. Pakai gesper kalau marah. COVID-19. ATM. COVID-19. ATM, duit. Orang tuanya ngasih ATM. Aduh, duit. Katanya ATM. Mati Baik. lagi. Baik. Oke, cukup. Baik. Silakan Online di-mute-kan school. audionya, teman-teman. What? Boleh di-mute-kan dulu audionya supaya tidak Kok feedback. robbery? Ya, boleh dibantu operator. Mau aku. Nah, audio teman-teman di-mute-kan terlebih dahulu. Baik. Main game di rumah. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Silakan di kolom chat jawab ya. Menurut Anda mana yang lebih nikmat? Oke. Menurut Anda yang nikmat apa? Proses atau hasil? Hasil lah. Hasil lah. Hasil. Dapat duit. Udah cabai. Mana yang lebih nikmat, proses atau hasil? Ayo. Hasil. Oh, semua jawab hasil ya. Oke, Proses. ada yang jawab proses ya. Buset, proses. Oke, baik. Sebenarnya sih proses dulu baru dapat hasil. Yes. Nah, kan dapat Pertanyaan duit teman-teman. langsung. Pertanyaan teman-teman, proses atau hasil? Tadi jawabnya ada yang proses, ada yang jawab hasil ya. Baik, pertanyaannya, lebih enak pas sebelum makan, pas makan atau setelah makan? Setelah makan. Pas makan. Pas makan. Pas makan. Pas makan. Silakan. Di kolom chat boleh, di kolom chat. Sebelum minum, saat minum atau setelah minum? Saat Minum minum lah. Lagi minum. Saat minum, yes. Minum. Lagi Mohon minum maaf nih ya, ekstra yang ketiga. jos. Yang ketiga, sebelum BAB, saat BAB atau setelah BAB? Aduh. Ah, Tanya jawab. jenius sekarang. Silakan jawab. Saat pupuk tulisnya. Oke, kira-kira teman-teman tadi jawab saat minum, saat makan. Saat itu identik tentang proses atau hasil kira-kira? Oh, proses. 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 Minum enak nggak? Nikmat nggak? Enak. Iya. Apalagi Iya. pas haus, betul nggak? Iya. Makan nikmat nggak teman-teman? Iya. Iya. Apalagi pas Tergantung makan, makanannya apa. pas lapar, betul nggak? Nah, kira-kira yang nikmat itu proses atau hasil sebetulnya? Proses. Proses. Yes, proses. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, jawab dengan semangat di kolom chat aja. Yang nikmat itu sebelum sekolah, pas belajar di sekolah, ya, pas belajar walaupun online juga online atau offline, atau setelah dapat uang jajan. Wah, bisa ulang lagi. Proses. Yang nikmat itu Oh ya, Yang setelah sekolah deh enak. Enak langsung tidur. Bisa makan, bisa main. Ntar dulu. ya, sebelum makan, sebelum sekolah, saat sekolah, atau pas dapat uang jajan nikmat itu. Jajan. Uang. Duit. Pokoknya setelah sekolah. Dapat. Jawabannya pas dapat uang jajan. Padahal yang nikmat itu proses, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Mula. Pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu proses itu yang nikmat, pertanyaannya yang lebih diutamakan mengubah proses atau mengubah hasil? Mengubah proses. Proses lah. Mengubah proses. Mengubah. Bukan mengubah hasil ya. Pertanyaan selanjutnya. Proses itu kan terdiri dari peristiwa dan respon. Ya. Proses itu terdiri dari peristiwa dan respon. Pertanyaannya mana yang lebih penting? Mengubah peristiwa atau mengubah respon, teman-teman? Mengubah respon. Mengubah Mengubah respon. respon.
Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang dalam situasi pandemi, kira-kira lebih nikmat merubah situasi atau merubah respon teman-teman? Mengubah situasi. Bisa nggak ngubah situasi? Situasi. Bisa nggak? Gak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak bisa lah, Bang. Susah ya, nggak mudah ya teman-teman ya. Mudah Jadi tapi merubah bisa. respon, tapi bisa, tapi merubah respon yang paling nikmat, yang paling mudah, betul nggak? Ya dong. Contoh simpel lagi nih teman-teman. Teman-teman di jalan, ya. Contoh misalkan Dimas, Dimas hadir ya. Dimas di jalan, kemudian kesandung batu. Nah, kira-kira yang perlu dirubah peristiwa kesandungnya atau respon Dimas terhadap peristiwa itu? Peristiwanya. Aku lihat batunya, aku singkirin. Tuh. Berarti responnya kan, respon Dimas, betul nggak? Betul ya. Jadi gini teman-teman, ternyata ketika teman-teman tadi merespon satu kata, misalkan tadi hujan, merespon guru, galak dan sebagainya, tadi respon macam-macam ya, galak tadi ada yang bilang mamah, galak gitu ya. Nah, ternyata respon kita yang diperbaiki teman-teman. Jadi kalau misalkan kita analogikan seperti ini teman-teman, kata-kata kalau kita lihat ternyata mengandung sebuah informasi, betul nggak? Kata-kata mengandung informasi. Informasi mengandung makna. Makna mengandung keyakinan dan perasaan. Perasaan mengundang doa. Dan doa mengundang realita. Jadi kata-kata yang dilakukan dengan penuh perasaan dan penuh keyakinan jadi doa, teman-teman. Makanya pernah dengar ya, kata-kata adalah doa. Nah, contoh di sebagian kita di Jakarta, ada yang beranggapan seperti ketika dengar kata hujan atau lihat hujan, responnya apa? Banjir. Banjir. Nah, kalau semua bilang banjir, 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 jadi doa. Ya banjir, gitu. Nah, kalau teman-teman, sulit masa pandemi saya belajar nggak bisa, sulit. Responnya teman-teman sulit. Maka yang terjadi akan sulit. Nah, ternyata teman-teman, respon itu adalah wilayah yang bisa kita kontrol. Sedangkan peristiwa adalah wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Jadi ketika teman-teman merespon, pandemi, ujian dari Allah, ya. Teman-teman respon dengan apa? Dengan cara menyikapi masalah yang terjadi, dengan cara menyikapi keadaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Ya, berpikir positif. Nah, sekarang bagaimana meresponnya teman-teman? Nah, kita akan lakukan coba tes kepribadian. Kita akan lakukan tes kepribadian. Boleh teman-teman disiapkan alat tulisnya? Disiapkan alat tulisnya? Silakan diambil. Oke, silakan disiapkan. Kita akan coba tes teman-teman. Teman-teman termasuk di kepribadian yang mana ketika merespon? Nah, Oke? oke. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, silakan ditulis di kolom chat. Siap. Sudah? Oke, kalau sudah bilang siap-siap di kolom chat. Baik teman-teman, saya akan tampilkan. Oke. Sekarang teman-teman, di kertasnya silakan tulis angka 1 sampai 28 ke bawah. Tulis angka 1 sampai 28. Satu sampai 28 ke bawah sudah? Sudah Pak Terbani? Sudah ya? Baik. Sudah terlihat di depan teman-teman? Udah. Tunggu. Udah. Ya. Bacanya apa di depan teman-teman? Personality. Ini dari dua suku kata, personality dan tree. Personality itu kepribadian, tree itu pohon. Jadi pohon kepribadian. Nah, cara permainannya bagaimana? Silakan teman-teman siapkan kertas dan alat tulis sudah.
Cara menjawabnya teman-teman. Yang pertama, cara menjawabnya begini ya. Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan kepribadian Anda. Ya, misalkan nanti saya akan bacakan soalnya, berikut jawabannya, A, B, C, D. Silakan teman-teman pilih satu A, B, C, atau D. Cukup hurufnya aja, A, B, atau C, atau D. Gitu ya. Nah. Kemudian, bila menurut Anda semua jawabannya kurang sesuai, maka pilihlah salah satu yang paling mendekati dengan kepribadian Anda. Oke, paham? Kemudian yang ketiga, jika menurut Anda ya ada yang lebih dari satu jawaban yang sesuai, maka pilihlah salah satu dari jawaban yang paling sesuai dengan kepribadian Anda. Oke, siap? Siap, teman-teman? Siap. Ada yang belum paham? Paham ya? Jawabannya A atau B atau C atau D, oke? Baik. 1 sampai 28. Saya akan bacakan dengan cepat teman-teman ya. Yang pertama, kelebihan saya adalah A. Teliti dalam berhitung dan mengingat. B. Antusias, seru, dan pandai bercerita. C. Aktif di organisasi sekolah, ekskul ya. Dan senang bila bisa menjadi ketua. Dan D. Penurut dan sopan dalam bersikap. Pilih salah satu sayang. Pilih salah satu di angka 1. A atau B atau C atau D. Ya. Cukup itu. Oke, lanjut. Yang kedua, kekurangan saya. A. Sering khawatir, deg-degan, dan takut salah jika melakukan sesuatu. B. Pelupa, sering sadar baru punya PR kalau pagi mau berangkat sekolah. C. Pemarah, dan kadang suka melawan orang tua. D. Pemalu, nggak berani mengungkapkan pendapat sendiri, ikut pendapat orang lain saja lebih nyaman. Dipilih. Sesuai kepribadian saya. Ya. Yes. Masing-masing. Lanjut ya. 3. Ketika saya berbicara, A. Berbicara sesuai fakta atau jika tidak, maka saya lebih baik diam. B. Berbicara menyenangkan, humoris, dan senang bercanda. C. Berbicara tentang tujuan hidup. D. Berbicara santun dan menghargai orang lain yang berbicara. Oke, lanjut. Apa-apa. Keempat. Sudah ya? Lanjut keempat ya. Ya, cukup A, B, C, atau D. Itu aja. Nggak usah dengan penjelasannya. Yang keempat, kata sebagian teman, kekurangan saya adalah A. Pelit kaku. B. Cerewet pelupa. C. Sombong galak. D. Pemalas dan lambat. Teman, gimana saya kalian? Silakan. Yang teman-teman rasakan. Kata sebagian teman apa? Oke, tulis aja ya di kertasnya. Kemudian yang kelima, padahal saya orangnya A. Jujur, B. Ceria, C. Pemberani, D. Baik hati. Lanjut. Kata teman-teman, kelebihan saya adalah A. Pak, Orang yang sebentar. teliti dan pintar. Nomor Belum. 5 lagi, Pak, sebentar. Jawabnya refleks ya, respon. Tadi responnya cepat. Jawab. Cepat. Alright, next. Oke, nomor 6. Kata teman-teman saya memiliki kelebihan A. Orang yang teliti dan pintar. B. Orang yang ceria dan semangat. C. Orang yang berani dan percaya diri. D. Orang yang ramah dan santun. Lanjut. 7. Sebenarnya saya ini orang yang hobi A. Berpikir dan menganalisa. B. Mengobrol dan berteman. C. Memimpin dan berbuat. D. Membantu dan mendengarkan. Ya, lanjut. 8. Bagi saya yang terpenting A. Waktu, disiplin. B. Sahabat, tulus. C. Impian, fokus. D. Kedamaian, tenang. Lanjut. 9. Mama yang ideal adalah A. Tidak cerewet, tapi rapi, penyayang, dan penuh perhatian. B. Tidak kuper,
ya, kurang pergaulan, dan mau mendengarkan semua ceritaku. C. Tidak pemarah dan berusaha memenuhi semua keinginanku. D. Tidak pemalas dan sabar hidup setia bersama papa. Ya, silakan jawab. Cepat ya. Respon cepatnya gimana? Lanjut. Nomor 10. Ya. Yang ke-8 tadi aku kelompat. Oke, dilanjut dulu ya. Nanti yang kurang baru Ini kita selesai ulangi lagi. dulu, Yang baru belum. ntar. Yang 10, papa yang ideal adalah A. Seorang peneliti, penemu, pintar. B. Seorang yang ceria, pandai bergaul, jaringannya luas. Jaringan itu pertemanannya luas ya. Dia punya temannya luas banyak. C. Seorang yang kaya, menjadi pimpinan di kantornya, memiliki banyak anak buah yang penurut. D. Seorang yang damai, tenang, suka melayani, dan disukai banyak orang. Lanjut. 11. Teman yang ideal. A. Teman yang bisa memegang rahasia. B. Teman yang seru, punya banyak cerita, dan mau mendengarkan cerita saya. C. Teman yang penurut dan ramah, mau diajak main apa aja bersama saya. Atau D. Siapa saja bisa jadi teman saya, apalagi yang sering mentraktir saya. Nah, itu. Nah, itu. Silakan jawab. Jujur ya, teman-teman. Nih, Pak Trabani kita bisa ketahuan nanti, Pak. Iya. Anak-anak tipikalnya apa nih? Udah kelas 6, harusnya semakin dewasa ya, Pak ya. Pemikirannya cepat ya, Kak ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya, Pak ya. Baik. Nomor 12. Ada berapa soal sih, Pak? 28. Biar tahu detail, teman-teman. Saya menghindari berteman dengan orang yang A. Heboh dan suka ngomong terus. B. Kaku dan ngebetein kalau diajak ngobrol. C. Nggak ngerti apa kemauan saya, padahal saya ingin dia lebih keren. D. Egois, pemarah, hingga saya jadi serba salah. Silakan jawab, teman-teman. Kita mau raih sukses bareng-bareng nih. Jadi harus tahu dulu kepribadian kita apa sih sekarang. Nah. Lanjut. Jadi nanti ini diisi di Google Form ya? Di kertas. Di kertas sih, Mas. Sudah di kertas. Nanti Kertasnya diarahin. sudah disiapin ya. Nanti diarahin. Nah, baik, di kertas sudah diisi ya. Baik, 13. Saya pun kurang suka berteman dengan orang yang A. Pendiam seperti saya, sekali yang ngomong nyelekit dan mengkritik. B. Rame seperti saya, sehingga saya jarang diberi kesempatan bicara, dia terus yang ngomong. C. Berani seperti saya, pemarah, dan suka nyuruh-nyuruh saya, padahal harusnya dia yang menurut apa kata saya. D. Santai seperti saya, pemalas, dan nggak punya inisiatif. Akan jawab A, B, C, atau D. 14. Bagi saya persahabatan itu A. Bisa bercerita kepada sahabat yang mampu memegang rahasia. B. Bisa bermain dan bersilaturahim bersama teman-teman dengan menyenangkan. C. Bisa memotivasi dan menasehati teman-teman sehingga mereka bisa move on ya. D. Bisa membuat orang lain nyaman, tak tersakiti bila sedang bersama. Lanjut. 15. Ketika saya berangkat ke sekolah, A. Saya berangkat pagi, rapi, hampir tidak pernah terlambat. B. Berangkat dengan ceria dan antusias. C. Berangkat dengan berani, gagah, dan percaya diri. D. Sebelum saya berangkat, hampir pasti mencium tangan papa atau mama. Ketika saya di kelas, saya diam memperhatikan guru, ya, menjelaskan ya, karena khawatir ada yang terlewat. B. Saya senang dan bahagia dalam pembelajaran, apalagi kalau gurunya humoris. C. Saya percaya diri mampu menguasai materi yang diajarkan, kalaupun salah ya tinggal diperbaiki segera. D. Saya diam mendengarkan dan menghargai guru yang sedang berbicara di depan kelas, takut dimarahi jika tak mendengarkan. Silakan jawab. Relax jawabnya, relax saja. Relax jawabnya. Apa yang teman-teman rasakan? Pilih. 17. Kalau saya makan, A. Pilih makanan yang saya suka, yang paling disuka. B.
Makannya sambil bercerita yang mengasihkan. C. Makanan dengan cepat agar cepat selesai. D. Menikmati berbagai makanan yang terjadi di meja makan. Delapan belas. Kalau ada teman yang sakit di kelas, oke ya. Gimana respon teman-teman? A. Ya, bertanya ya. Sakit apa? Jangan-jangan dia nggak sarapan atau salah makan apa? Ya, dalam hatinya gitu. Di dalam hati sudah menganalisa. B. Langsung tanya. Ya, dan menghiburnya. C. Disarankan pulang, istirahat atau pergi ke dokter. Yang D. Merasa kasihan. Dia berharap lekas sembuh. 19. Datang ke acara pesta ulang tahun teman. A. Saya akan datang bersama teman akrab saya, teman yang sudah sangat dekat dengan saya. B. Pesta ulang tahun itu mengasyikan, bisa bertemu dengan teman-teman dan acaranya pasti seru. C. Saya akan datang bertemu dengannya, mengucapkan selamat, makan, ngobrol dengan beberapa teman lalu pulang. Atau yang D. Saya kalau sudah diundang tidak enak kalau tidak datang. Silakan pilih. 20. Bagi saya menyiapkan buku pelajaran itu, A. Biasanya malam hari, biar bisa dicek lebih awal, sehingga tidak ada yang ketinggalan, siapa tahu ada PR. Yang B. Pagi-pagi aja, masih sempat kok, nggak ada PR ini. Yang C. Menyiapkan buku itu gampang dan cepat, kan sudah ada jadwalnya, pagi hari juga beres. Atau yang D. Biasanya malam hari karena sering diingatkan, jadi paginya bisa lebih santai. 21. Kalau saya sedang belajar, A. Tekun dan rajin, tidak setengah-setengah. B. Belajar bersama itu lebih menyenangkan dan menggairahkan. C. Pantang menyerah, harus bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. D. Tidak menyukai soal-soal yang sulit, tapi tetap berusaha semampunya. Lanjut 22. Kalau saya berpakaian, A. Pakaian yang rapi dan pantas. Yang B. Pakaian warnanya harus cerah, lebih bagus dilengkapi dengan aksesoris yang lagi tren. Ya, seperti bros, ikat pinggang, shell, dan sebagainya ya. Kemudian yang C. Pakaian yang bermerek, cool, dan sesuai dengan pilihan saya. Atau yang D. Pakaian apa saja nggak masalah, yang penting nyaman dan mama suka. Nah, silakan pilih teman-teman. Aku maunya apa saja dan nyaman dan dia udah. Yes, silakan jawab ya. Baik, lanjut ya teman-teman ya. 6 lagi nih. Biar tahu teman-teman kepribadiannya apa. Terlebih selama pandemi. Berubah nggak sih kepribadian teman-teman? Masih enggak. Nomor 23. Kalau saya mandi, yang A harus bersih, seluruh tubuh saya harus disabuni dan saya bersihkan dengan air. Yang B, semangat sambil bernyanyi, yang penting hasilnya wangi dan enak dipandang. Yang C, cepat, bersih, dan berani mandi pagi walaupun cuaca sedang dingin. Yang D, santai, tenang, perlahan tapi jadi nggak tenang kalau ada yang ngantri mau ke kamar mandi juga. Nah, biasanya sama kakak atau sama adik, nah itu yang D tuh. Silakan. Nomor 24, kalau saya mau tidur malam, A, setelah ngerjain PR, masuk kamar, lalu tidur. B, seringnya sambil nonton TV atau bermain gadget, terus ketiduran. Kalau di luar kamar, maka disuruh pindah sama mama papa ke kamar. Yang C, kalau sudah ngantuk, saya pasti ke kamar dan tidur. Saya lebih suka tidur sendirian tanpa ditemani siapapun. Yang D, kalau masalah tidur, saya sih gampang. Tidur siang oke, tidur malam juga cepat. Mama papa juga senang kalau saya sering tidur, karena bagus buat masa pertumbuhan. Silakan isi. Nah, 3 lagi ya. Sekarang nomor 25, ya sampai 28 ya. Nomor 25, kalau saya sedang ngambek, yang suka ngambek nih. Responnya gimana? A, saya diam, menahan kejengkelan dan hanya curhat kepada orang yang sudah bisa dipercaya bahwa dia bisa menyimpan rahasia. B, saya cari aktivitas lain dan akhirnya saya lupa bahwa saya sedang ngambek. C, saya tegur dengan tegas orang-orang yang tidak paham apa yang saya harapkan. Saya tidak takut untuk berkata tegas,
biar orang bisa memahami maksud saya. Yang D, sebenarnya saya jarang ngambek. Kalau saya sering disakiti, walaupun ngambek, saya berusaha tetap ramah kepada orang lain. Nomor 26, kalau disuruh mama papa. Nah, di sini ada yang sering disuruh sama mama papa. Nah, responnya gimana? Kalau yang A, kalau disuruh mama papa, saya selesaikan pekerjaan saya dulu. Baru saya kerjain tugas dari mama, biar satu persatu selesai. Yang B, tergantung mama nyuruhnya apa. Kalau nyuruh saya ke warung atau supermarket, saya senang. Tapi kalau disuruh nyuci piring atau nyetrika, malesnya. Mending juga bantuin mama masak. Yang C, mama jarang menyuruh saya, karena saya selalu banyak kerjaan penting. Tapi anehnya saya pernah dicap sebagai anak yang suka ngelawan. Padahal saya sedang berusaha menjadi yang terbaik. Atau yang D, saya sih nurut-nurut aja, walaupun saya ngerjain sambil santai, yang penting mama nggak bilang saya sebagai anak yang nggak patuh. Nomor 27, kalau saya diminta menunggu. A, menunggu hanya dilakukan kalau benar-benar penting. Saya akan menunggu sampai waktu yang ditetapkan. B, menunggu itu tidak menyenangkan kecuali kalau ada teman yang bisa diajak ngobrol. C, menunggu harusnya saya tidak diperlakukan seperti ini. Justru orang lain harus menunggu saya. Bukan dia yang nunggu, harusnya dia yang ditunggu. Kalau yang D, menunggu berusaha sambil sabar, sambil memikirkan sesuatu yang membuat saya nyaman. Terakhir, ya, karena ini temanya tentang sukses ya. Saya mau tahu nih respon teman-teman. Silakan jawab. Bagi saya, sukses itu A, bisa menjawab soal-soal di sekolah. B, bisa belajar bersama dengan penuh kreativitas. Yang C, bisa memimpin teman-teman yang untuk melakukan yang terbaik. Yang D, bisa membuat teman senang dengan membantu memenuhi berbagai keinginan mereka. Oke, sudah teman-teman? Sudah semua? Udah. Ya, kalau sudah, silakan teman-teman di sampingnya atau di bawahnya, A-nya berapa dari jumlah 1 sampai 28 itu, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Silakan dihitung. Ya, dihitung. Silakan dihitung. Mana? Dari 1 sampai 28. Diulang laginya. Yang belum ya, yang sudah dulu 1 sampai 28 itu kan ada yang jawab A, B, C, D dan sebagainya ya. Silakan ditulis A-nya berapa dari total itu, yang B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Saya ada yang ke-skip. Ya, sekarang yang Kita ke-skip. tulis di Ya. chat, Pak. Sekarang tulis diisi dulu di kertasnya, kemudian di chat silakan teman-teman yang tertingginya tulis. Yang tertingginya A berapa? Silakan tulis. Jadi aku ada yang jawabnya 2 itu. Misalnya Saya nomor ada yang sama C. Yang ke-skip nomor berapa aja? 17 sama 24. Ada lagi? agak banyak soalnya tadi ke disconnect terus. Nomor Oh gitu. Oke, yang sudah silakan dilanjutkan ya hitungnya ya. Kalau sudah silakan di kolom chat ditulis yang terbanyak A, B, C, D-nya yang mana yang terbanyak, tulis di kolom chat. Nomor 8 enggak? Oke, Jadi nomor aku 8 ada ya. yang 17 sama 24. Nomor 2. Nomor 8 ini. Silakan yang nomor 8 belum. Yang sudah silakan di kolom chat. Ini yang terbesar ya di kolom chat ya. Oke. Tadi aku ada yang 1 soal jawabnya 2. Hanya boleh 1. Yang mana? Oke. 17 sama 24. 17 sama 24. Ah, 17. udah. Nomor 2, Kak. Nomor 2 belum ya? Bentar ya. Oke. Baik. Sama 24 ya tadi ya. 20 dan 26 juga. 20. Saya yang belum 1, 2, 7, 8, 16, 26, 27. Wah, banyak ya. Saya 6, 7, 9, 10, 15, 11, sama 21. Sekalian aja lah semuanya langsung. Wah, banyak banget ya yang belum ya. Baik. Nomor 24. Baik. Udah, Sekarang saya yang 20 ya.
sayang ini kan hanya permainan ya kepribadian kalian, bukan soal yang harus kalian selesaikan secara beneran ya. Yang ketinggalan berarti Ya. tadi udah nggak apa-apa. Pilih yang terbanyak Oke. aja. Misalkan cuma 20 Oke. soal. Udah dari 20 mana yang paling banyak? Itu Kang Itu Ramdan aja ya. ya, teman-teman ya. Ya. Ya, silakan yang 1, 2, ya, berapa? karena banyak yang tertinggal, jadi kita sekarang yang sudah tertinggal ditulis yang paling banyak yang mana. Nah, Banyak mana aja. Walaupun cuma 15 yang terjawab gitu. oke, Tulis di kolom chat. silakan. Oke teman-teman, ya saya lanjutkan ya. Nah, analisa jawabannya nih teman-teman. Ya, tuh lihat. Yang jawabnya 0 sampai 2 itu kepribadiannya rendah. Pahami dulu ya. Nah, jadi ABCD itu yang 0 sampai 2 itu kepribadian rendah. Yang nilainya 3 sampai 5 kepribadiannya cukup. Yang 6 sampai 8 itu kepribadiannya seimbang. Yang 9 sampai 11 kepribadiannya tinggi. Yang 12 sampai 14 kepribadiannya maksimal. Yang 15 itu ekstrim, berlebihan. Sekarang yang jawab A, ada ya yang jawab A ya? Baik, saya lihat di chat ya. Yang jawab A, jadi kan personality itu adalah kepribadian pohon. A, B, C, D. Di pohon itu A itu akar. Ada akar di pohon ya teman-teman ya. Nah, kepribadian A ini adalah kepribadian akar. Kalau akar kira-kira posisinya di mana teman-teman? Di bawah ya, tertutup. Halo Kak. Ini yang ditulisnya itu tuh nilai yang paling tingginya. Betul. Dari A, B, C, dan D-nya. Betul, yang paling tinggi. Oh, aku ekstrim. Berapa yang Aku tinggi? ekstrim sama. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ekstrim. Bentar ya, saya lanjutkan dulu ya. Yang A itu adalah akar. Yang B itu adalah buah. Yang C itu adalah cabang. Yang D itu adalah daun. Sekarang yang A-nya paling tinggi siapa yang paling tinggi? Saya lihat di kolom chat yang A-nya paling tinggi ada siapa aja di sini? Ada Alif ya, ada Gozi, ada Aira, ada Praya, ada siapa lagi? Banyak ya? Yang tadi saya sebutkan yang A-nya paling tinggi, kepribadiannya akar. Akar. Nah, tinggal di akarnya itu nilainya berapa? Kalau nilainya nanti disebutkan di depan ini 15 berarti ekstrim. Nah, sekarang yang akar, kita akan bahas dulu yang akar. Halo yang akar. Ya, boleh di audio diaktifkan yang akar, siapa aja? Ya. Ya, dengan siapa ini? Iya. Akar ya? Iya. Yes. Ini orang-orang akar nih teman-teman. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata saya orangnya seperti ini. Betul nggak sih? Karena teman-teman yang jawab sendiri tadi ya. Nah, dalam kepribadian itu ada potensi plus, ada potensi minus. Ya, ada yang punya kelebihan, juga punya kekurangan. Sekarang orang-orang yang A-nya besar, berarti kepribadiannya akar. Nah, teman-teman sekarang di masa pandemi ini kepribadiannya akar. Nah, orang akar itu bagaimana? Yang pertama, orang akar itu adalah orang yang bertele-tele, kaku, tidak praktis, dan sulit percaya kepada orang lain. Betul nggak? Potensi plusnya, nih orang akar. Taat peraturan. Oh, kalau ada sekolah ada peraturan, dia taat. Nah, ini Bapak Ibu Guru bisa lihat nih, yang akar, oh iya, taat peraturan. Terus orangnya setia. Setia orangnya. Dan tepat janji. Ketahuan ya. Lanjut. Minusnya adalah orang akar ini adalah pesimis. Mudah frustasi dan sulit memaafkan. Nah, ini orang-orang akar, siapa di sini yang masih memendam rasa marah, ya nggak mau maafin temannya? Ada nggak di sini? Itu orang-orang akar tuh kuatnya. Plusnya, orangnya objektif, berdasarkan data, ya, dan seorang pengingat yang hebat. Susah move on orangnya. Kalau ada masalah dipendam, diingat, bahkan udah bertahun-tahun susah dilupain. Nah, ini kalau misalkan jadi bendahara bagus nih orang akar. Jadi dia masih ingat, oh si A ini belum pernah bayar uang kas nih 3 tahun yang lalu. Ini orang akar nih.
Lanjut ya, orang akar ya. Ayo. Nah, orangnya pintar, teliti, detail, rapi, dan irit. Minusnya adalah perhitungan. Hitung-hitungan orangnya, sukanya hitungan. Kemudian ingin selalu memiliki hasil yang sempurna. Kadang orang akar ini sukanya matematika, betul nggak? Iya. Iya. Sukanya ngitung orang akar, rapih. Ya, dia nggak suka sama hal-hal yang berantakan nih orang akar nih. Kemudian orangnya peka. Nah, orang akar nih waspada dan analitis, suka yang analisa. Kalau ada eksperimen ini orang akar paling keren nih, paling semangat. Tapi minusnya orangnya mudah khawatir, membesar-besarkan masalah, padahal masalahnya sepele tapi dibesar-besarkan sama orang akar. Kemudian mudah berpikir negatif. Suujon. Ya. Benar. Nah, kemudian orangnya sulit bercanda. Sulit bergaul, grogi, dan sulit memulai pembicaraan. Nah, ini orang akar ketika sudah di pandemi ini di rumah aja, memang dia apa-apa nyaman dia. Karena emang orangnya sulit bergaul. Nggak suka keramaian kadang. Tapi plusnya adalah obrolannya berhubungan dengan pelajaran. Kalau ngobrol sama orang akar pasti yang dibahas PR, pelajaran, dan segala macam. Keren pokoknya. Pelajar tekun dan tuntas. Mana orang akar? Boleh tepuk tangan buat orang akar, teman-teman. Oke ya, orang akar paham ya. Sekarang ini orang akar nih. Ayo lakukan dengan serius dan benar. Jadi orang akar itu apapun yang dilakukan harus serius dan benar. Dia nggak bisa bercanda dia kalau udah serius. Nah sekarang orang buah, mana orang buah? Boleh diaktifkan audionya orang buah? Orang buah mana orang buah? Buah itu apa? Buah. B. Ya. Siapa orang buah? Coba sebutkan namanya di audio siapa? Karena nggak bisa lihat. Siapa? Ada Yara, ada Kansa ya. Kemudian ada Faril ya. Oh, A dan B sama. Rashad ya. Rashad sama nih. Kemudian orang buah itu Danisha. Kemudian Dila, Kaila, Kenzi. Ya, silakan diaktifkan audionya orang buah. Sudah siap orang buah? Ya, dan yang lainnya orang buah ya. Orang buah. Orangnya supel. Mudah bergaul ya. Berjiwa tulus dan mudah memaafkan. Betul nggak orang buah? Jadi orang buah itu kalau misalkan dia disakiti dia mudah maafin. Kenapa mudah maafin? Karena orang buah minusnya adalah perlu dukungan. Suka dipuji, suka diperhatikan, dan pelupa. Kenapa dia mudah memaafkan? Karena dia lupa siapa yang pernah menyakitinya. Nah, ini orang buah. Jadi dia lupa, pernah buat salah ke aku ya? Oh ya udah aku maafin. Ini orang buah. Jadi orangnya pelupa. Kira-kira yang orang buah, halo orang buah? Kira-kira orang buah sekarang bener nggak pelupa nih? Iya. Lumayan. Jarang sih. Jadi ini orang buah nih. Bapak Ibu bisa tahu nih, Bapak Ibu guru. Oh ternyata dia suka lupa ngerjain PR. Ya buahnya kuat. Lanjut. Plusnya adalah mudah termotivasi, banyak ide, dan mau memulai sesuatu. Orang buah. Keren ya? Tapi minusnya orang buah tidak tuntas. Kebanyakan ide. Nggak konsisten. Dan sering lalai terhadap tugas atau PR. Oh, apaan sih? Iya. Ketahuan orang buah ya. Kemudian lanjut. Pandai berbicara dan bercerita menyenangkan dan menghibur. Iya. Maaf ya, orang buah, kalau boleh jujur, orang buah itu kadang agak bawel. Betul nggak agak bawel? Pokoknya kalau udah main sama orang buah, udah main sama orang buah, itu rame. Enggak sih. Ada enggak? Kalau enggak berarti dia belum ketemu teman yang pas.
Kemudian lanjut, pembicaraannya kurang berisi. Suka berjanji dan sering berbohong. Betul nggak? Sering ngebohong. Terakhir ngebohong kapan orang buah? Nggak tahu. Lanjut. Orangnya antusias, lincah, aktif, energi, dan menikmati proses. Iya. Iya. Siap. Iya. Minusnya adalah ceroboh, tidak fokus, lupa pada tujuan utama, dan mudah berubah. Iya. 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 Kemarin negatif. Oh iya sih kayaknya. Kemudian lanjut ya, orangnya spontan, mudah minta maaf, padahal Ya, nggak salah. ya. Maaf ya. Ya, itu aku. Jujur ya. Itu aku juga. Dan mudah mengucapkan terima kasih. Padahal nggak dikasih apa-apa, tapi makasih ya. Makasih buat apa? Pokoknya makasih deh. Nah, Iya. itu orang buah. Minusnya adalah terlalu banyak bicara tanpa berpikir dan suka tebar pesona. Mungkin. Betulkah orang buah? Iya. Iya. Jadi orang buah itu slogannya ini. Ayo lakukan dengan menyenangkan dan bergairah. Nggak penting kemana, yang penting dengan siapa. Yang nggak penting mau ngapain, yang penting seru. Wah, itu orang buah. Makanya orang buah ini senang sama guru-guru yang humoris. Dan dia agak bete sama guru-guru yang kurang humoris. Betul nggak orang buah? Ayo, ngaku. Iya. Ya. Nah, ini orang buah. Jadi orang buah itu adalah orang yang pandai bergaul, ceria, antusias, dan penuh ide. Tapi minusnya pelupa, mudah berubah, tidak tuntas, dan suka dipuji. Jadi kalau orang buah sekarang dipuji, wah dia terbang. Waduh, bahagianya luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan buat orang buah teman-teman semua. Oke, sekarang lanjut. Cabang. Mana orang cabang? Orang cabang, mana orang cabang? Boleh aktifkan audionya orang cabang. Nih, kita tahu masing-masing ya teman-teman ya. Ada Naima. Mana Naima? Ya. Kevan, mana Kevan? Ya. Kemudian ada Ahsan. Jabar. Ya, banyak ya. Baik, orang cabang. Siap dengerin ya. Nah, orangnya visioner, optimis, fokus kepada target. Kemudian minusnya adalah ambisius, tidak suka hal rinci dan money oriented. Betul nggak? Orang cabang. Kadang biasanya orang cabang itu nggak banyak, sedikit. Ini orang cabang yang sekarang menjawab, ada yang jadi ketua kelas nggak? Aku. Biasanya orang cabang cocok jadi ketua kelas nih. Kita lanjutkan dulu ya. Plusnya adalah percaya diri, berani bersaing, dan sering menjadi pemenang. Tapi minusnya, keras kepala, sulit merasa bersalah, dan tidak mau mengalah. Agak serem ya. Kemudian, plusnya menyukai perubahan untuk menjadi pribadi bebas dan mandiri. Minusnya otoriter, memperalat orang lain, dan suka memberontak. Bahaya nih. Tapi memang ini, orang cabang tuh kayak gini. Plusnya, pemberi solusi yang cepat, akurat, dan praktis. Minusnya tidak sabaran dan sering membuat keputusan tergesa-gesa. Nah, orang cabang itu pemimpin yang baik, good leader. Kalau jadi pemimpin dia bagus. Jadi ketua kelas, siapa tadi jadi ketua kelas? Orang cabang? Nah itu, orang cabang itu bagus. Tegas dan melindungi. Tapi minusnya adalah senang memerintah dan tidak suka diperintah atau dipimpin. Nah, itu orang cabang. Jadi orang cabang itu slogannya ini teman-teman. Ayo lakukan dengan cara saya. Dan penuh keyakinan. Dan penuh keyakinan. Cara saya bukan cara kamu, bukan cara kalian, tapi cara saya. Nah, itu orang cabang. Wah, agak sedikit ini ya. Cuma minusnya itu sombong ya, sulit diatur, ambisius dan otoriter. Lanjut ya. Oke, tepuk tangan buat orang cabang teman-teman. Ini memang segelintir, nggak banyak orang cabang ini biasanya. Nah, ini orang daun biasanya agak banyak. Yang orang daun mana? Hadir orang daun? Halo. Orang daun nih paling banyak nih. Basis terkuat. Alia, Kinza, Aska, Al, ya. Kemudian Nalani, Ega, Ibra, ya banyak ya, banyak semua ya. Baik, mana orang daun? Siap orang daun dibully? Dibully.
Baik, orang daun. Orang daun itu orangnya tampil tenang, damai, pendengar yang baik dan mengejutkan. Siapa di sini orang daun yang sering sebagai tempat curhat? Aku. Jadi orang tuh suka sama orang daun, nyaman. Orang daun. Tapi minusnya nggak antusias, pemalu dan pendiam. Iya. Ini orang daun, orangnya toleran, toleransinya kuat, memaklumi orangnya, bijaksana, melihat dari berbagai sisi dan menghindari konflik. Jadi kalau misalkan lagi debat nih, teman A sama teman B, teman 1 sama 2, ini daun tuh dia mah yang melerai. Udah nggak usah debat. Kemudian minusnya apa? Penakut, peragu, kurang punya prinsip yang tegas. Iya. Plusnya kuat dalam keadaan tertekan, penurut dan siap membantu. Siapa orang daun yang sekarang suka disuruh-suruh? Tapi dia kalau merasa Sering tertekan, banget sama abang, sering banget sama abang. kayaknya yang disuruh sama abangnya cabang nih. Nah, minusnya sulit menolak dan sering disuruh-suruh tadi ya. Jadi orangnya nggak enakan kalau disuruh, nggak enakan dia nolaknya. Udah deh. Gak enak kan orang tolak. Ya. Ini dia tolak nggak enak. Ini orang Nggak daun. enak. Kasihan abang ngambil. Plusnya ramah. Nah, tidak mau menyinggung perasaan sesama dan sabar dalam penantian. Orang daun. Sabar aja dia. Orangnya damai ya. Tapi minusnya adalah malas. Ini kaum rebahan orang daun biasanya nih paling banyak nih. Penghayal, suka ngayal betul nggak orang daun? Suka tak sadar bercanda dengan humor yang tajam. Menurut orang daun sih bercanda, tapi orang lain yang ngiranya bukan bercanda, nyakitin. Terus plusnya adalah penengah yang tenang, pandai menyesuaikan dan disenangi banyak orang. Kenapa orang daun disenangi banyak orang coba? Karena ramah. Karena suka disuruh-suruh mau. Jadi banyak yang senang. Aduh dibully nih mah. Teman-teman nggak mau. Nih minusnya nih bahaya teman-teman. I couldn't say no. Hanya terlihat tenang dari luar, padahal keyakinannya terlalu sering gundah. Jadi kelihatannya tenang, padahal sering galau. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Yes. Nih. Orang daun itu slogannya apa? Ayo lakukan dengan cara sederhana dan mudah diterima, teman-teman. Suka slogan itu. Mudah diterima. Ya. Oke, teman-teman. Yang orang daun, mana orang daun? Boleh tepuk tangan buat orang daun, teman-teman semua. Boleh kasih jempol, reaksi jempol. Oke, sekarang kita coba ini kan ya, teman-teman. Yang orang akar, ya. Orang buah, orang cabang, orang daun, kira-kira silakan ditulis di kolom chat. Teman-teman ngerasa nggak tadi kepribadian sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan? Oh, saya kepribadian memang itu betul. Silakan jawab di kolom chat, silakan. Nah, kalau yang nggak sesuai juga boleh. Saya nggak sesuai kok sama yang tadi, silakan di kolom chat. Tuh. Sesuai tapi Kata Hasan, yoi. Sesuai ya. Sesuai Hasan. Oh, nggak sesuai ya, Farel ya. Oke, banyak nih yang sesuai nih, Kinza, Banyak ya. 80% akurat. Oke. Yang lain gimana yang lain? Oke, teman-teman. Nah, yang nggak sesuai, ya bisa jadi ada yang terlewat karena memang sebetulnya ngaruh ya. Sebenarnya ngaruh tadi ada beberapa pertanyaan. Kalau di atas 5 itu agak berefek. Nah, tapi kalau misalkan tidak sesuai, silakan teman-teman pahami. Oh, kalau misalkan saya tadi akar, berarti saya akar banget apa cabang banget gitu kalau yang tadi. Dipahami masing-masing. Nah, teman-teman, pertanyaan adalah ketika kita ingin meraih sukses, ya, tentu dengan syukur, dengan sabar, ya, dengan segala macamnya, juga disertai dengan pemahaman diri teman-teman semua. Oh, saya kepribadiannya ini loh. Saya kepribadiannya akar loh. Saya kepribadiannya buah loh. Saya kepribadiannya cabang. Saya kepribadiannya daun. Jadi ketika teman-teman belajar,
Ya, ketika teman-teman bersekolah, orang-orang yang contoh misalkan orang-orang yang buah itu biasanya orang-orang yang nggak mau diem, orang-orang yang rame, ya, orang yang berisik. Nah, mulai sekarang kurangi bercandanya ketika belajar. Ini orang yang buah. Ya, itu pahaminya. Jadi, saya banget. Kira-kira Pak Tabrani kelas 6 ini yang sering bercanda siapa nih, Pak? Oh, banyak Kak. Banyak ya. Nah, ini orang-orang yang Siapa buah ya, nih. Pak? Itu tuh si Kenzi tuh kelihatan banget. Nah, kalau orang-orang yang ngomong akar, tadi kau sadar. Kenzi, nah, Sadar kau Ken, sadar. Siapa bilang bukan aku si Kinza. orang-orang yang akar, Aku nah aja orang-orang deh. yang akar, halo orang akar, nah orang-orang yang akar ini biasanya orang-orang yang serius. Orang-orangnya suka ngitung. Nah, minusnya adalah Pak, orang-orang yang akar ini, siswa yang akar ini adalah kurang bergaul. Ya, kurang bergaul, dia serius, susah bercandanya. Nah, sekarang buat teman-teman orang-orang yang akar, ya, kalau orang buah tadi kurangin bercanda ya, kalau orang akar justru kebalikannya. Harus mulai bercanda, bisa bercanda. tahu ya Kak. Humoris. Karena apa? Kalau belajar terlalu serius juga nggak enak ya. Terlalu kaku juga nggak enak. Cara bercanda gimana? Mulai teman-teman bergaul sama orang buah. Nah, siapa tadi orang buah di sini yang buah banget? Kenzi tuh. Kenzi ya. Kenzi Kan orang katanya buah itu. banget nih. Ayam Orang daun. Nah, kelihatan ya Kenzi ya tuh ya, senyum-senyum ya orang buah ya. Banyak. Nah, orang yang akar, teman-teman, ya ngobrol sama Kenzi, asik, gaul. Boleh main segala macam. Video call segala macam. Bagaimana supaya caranya jiwa humorisnya juga timbul. Gitu, seimbang. Nah, pun orang cabang, mana orang cabang tadi? Sedikit orang cabang. Orang cabang siapa perwakilan satu orang tadi? Ya, tadi Aku. Siapa? Oh, Hasan tuh. Aku. Ahsan ya? oh, Aku. Nah, orang cabang ini biasanya agak sedikit memberontak, melawan ya, bukan melawan sih. Dia punya prinsip sendiri. Siapa orang cabang di sini yang ketika disuruh sama mama papanya kadang suka nolak? Aku. Ada aku. Nggak bisa sama mamanya. Terus sama gurunya, sama ustadz-ustadznya di sekolah sering ngebangkang. Siapa? Enggak ya. Karena di online, kalau offline mungkin ketahuan ya. Siapa yang sering ngelawan nih. Nah, sekarang mama papanya ini yang di rumah nih. Suka dilawan ya. Bahkan kalau punya kakak, punya abang juga enggak, ketika disuruh nggak mau ya. Nah, orang-orang yang cabang ini bagus. Kenapa bagus? Dia punya prinsip yang tegas. Dia jadi pemimpin cocok. Cuman kekurangannya adalah dia susah diatur. Nah, mulai sekarang teman-teman menyesuaikan diri. Artinya apa? Belajar melayani. Jadi ketika disuruh sama mama papa, teman-teman nurut. Bisa nggak orang cabang? Nggak mudah memang, tapi prosesnya itu teman-teman. Karena meraih sukses dengan konsep sabar, syukur, ikhlas, teman-teman harus bisa mengatur kepribadian teman-teman semua. Nah, orang yang daun sekarang. Orang yang daun siapa perwakilan? Banyak nih orang daun ya. Luar biasa nih. Ini berdasarkan analisa teman-teman, berdasarkan hasil survei, orang daun ini adalah orang yang terbanyak di Indonesia. Wih, tepuk tangan orang terbanyak ya. Kenapa orang terbanyak? Karena orang daun ini identik dengan orang Indonesia, ramah, ya, sopan santun, damai, ya. Padahal dalam hatinya galau. Dia sukanya mendam perasaan, memendam hal-hal yang dia nggak sukai orang daun. Karena dia sering dicurhati, jarang curhat. Nah, orang-orang daun mana perwakilan siapa orang daun di sini? Saya. Siapa tadi? Ya. Darel. Aku. Yang orang Darel ya, Darel. Oke. Darel, saya mau coba cek. Darel orang daun. Berapa nilainya? Berapa tadi? D-nya ada 10. D-nya 10. Darel pelajaran apa yang suka di sekolah? English. Oke, yang nggak suka? Matematika. Yes, orang daun itu emang bukan akar. Jadi orang daun bagaimana caranya belajar sama orang akar? Darel ya, belajar sama orang akar, ngitung. Karena Darel ini dia suka pelajaran yang dia sukai. Kalau sudah suka dengan pelajarannya, seru dia, enak, menikmati. Nah, Darel
kalau misalkan ada hal-hal yang nggak disukai, yang nggak senang dalam hati, bisa nolak nggak selama ini? Bisa. Bisa ya, walaupun nggak enak ya. Nah, sekarang Darel belajar tegas. Hmm. Darel kalau di sekolah ikut ekskul apa? Nggak tahu deh. Nggak ingat. Darel belum ikut ya. Nah, orang daun ini biasanya agak sedikit kurang untuk organisasi. Nah, kalau bisa orang-orang yang kayak Darel deh sebagainya ya, yang daun belajar jadi pemimpin. Jadi konsepnya ketika teman-teman sudah bersyukur dengan ya sudah respon pandemi ini saya bersyukur aja gitu ya. Responnya diperbaiki, bersabar, ikhlas, juga harus memperbaiki dengan cara ya ikhtiarnya, mengubah kepribadian teman-teman semua. Yang di rumahnya suka ngelawan orang tua, diperbaiki tidak melawan. Yang di rumahnya suka bercanda ketika belajar, dikurangi. Yang di rumahnya pendiam, akar banget, yuk mulai bergaul. Yang di rumahnya suka nggak enakan, mulai sekarang tegas. Jadi pahami konsep diri, teman-teman kepribadiannya apa. Ya. Tambahan lagi ya, tadi kalau yang akar itu harus mudah bergaul, B itu ya kurangi bercandanya, dan B itu biasanya agak kurang suka baca buku. Nah, mulai sekarang baca buku, ya belajar, ditargetkan sehari itu berapa lembar, kemudian orang cabang itu adalah orang yang pemberontak, sekarang kurangi. Ya nurut sama mama papa di rumah, ya nurut sama guru-guru di sekolah, sama abang dan sebagainya, selama itu benar. Dan orang daun, yuk mulai sekarang keluarkan pendapat-pendapatnya, jangan dipendam, gak enakan dan sebagainya. Karena prinsip terpenting dari sebuah raih sukses adalah komunikasi teman-teman, bagaimana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana komunikasi dengan sesama manusia, dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan guru dan sebagainya. Jadi prinsipnya sabar, syukur, sukses, dan pahami komunikasinya. Begitu ya teman-teman ya. Sebetulnya ada lebih panjang lagi bahasannya, cuma karena waktu terbatas, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman siswa luar biasa, akar buah cabang daun. Saya kembali lagi kepada Pak Tabrani, barangkali ada tanya jawab atau sebagainya. Enggak, Pak? Oke, ya. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Kang Ramdan. Oke. Terima kasih Kang Ramdan atas ilmunya. Ya sayang, jadi tadi kepribadian yang kalian perlihatkan atau kalian terima, ya mungkin kalau udah tadi ada sebagian yang udah kena, ya kalau misalkan bisa dirubah sedikit-sedikit, mulai dirubah setelah MT ini ya. Nah jadi yang malas belajar, yang nanti-nanti aja, nah dari sekarang ya kira kita udah mau dikit lagi ke start untuk lulus. Nah, insya Allah nilainya kalau misalkan dari sekarang pasti akan sukses ke depannya. Begitu, Kak? Yes. Oke, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kang Ramdan atas waktunya. Teman-teman. Mau salam juga dari Bu Novi. Tadi Bu Novi lagi ada keluar dulu dari acara. Jadi nanti akan balik lagi ke sekolah lagi. Siap. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, makasih semuanya teman-teman. Semoga sukses selalu ya. Sama-sama ya, amin. Selamat belajar, semangat. Terima kasih juga SD Tugasku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Selanjutnya ada apaan? Selanjutnya ada apaan? Selanjutnya ada apaan? Oke, ya sayang. Ya, karena sudah waktu masuk asar, ya kalian silakan sholat, ya di Ya, boleh tutup kamera. Ya, boleh tutup kamera, ya tutup kamera. Tapi jangan live dulu, ya. Sholat masing-masing. Setelah sholat, buka kamera lagi. Kita seru-seruan lagi dengan Bapak Denny, ya. Oke tuh Bapak Denny dari belakang tuh. Oh, ya. Oke, ya sayang silakan. Boleh tutup kamera.